Dreamweaver CS3 atau Dreamweaver CS3. Oke. Nah, kalau udah terbuka, ini dengarkan betul-betul ya. Karena minggu depan kita latihan praktek terus. Saya mau ambil nilai. Nah, nggak bisa. Komputernya nggak bisa sendiri-sendiri. Sebenarnya saya mau sendiri-sendiri. Nah, di sini ada pilihan. Ada pilihan, beberapa pilihan di sini. Kita pilih HTML. Kita pilih HTML. Nah, udah terbuka. Di sini seperti biasa, dari file, edit, view, insert sampai ke help, ini disebut dengan menu bar. Dan disebut dengan menu bar. Lalu di bawahnya ada toolbar dari common, layout, form, data, sprite, text. Ini disebut dengan toolbar. Disebut dengan toolbar. Nah, lalu di bawahnya ada lembar kerja. Nah, lembar kerja ini terbagi ada 3. Yang pertama coding. Nah, ini isinya untuk coding semua, untuk script. Kode isinya untuk script semua. Lalu ada split. Split ini terbagi, separuhnya untuk script, separuhnya untuk desain. Ya, split itu separuhnya ini untuk script, separuhnya untuk desain. Lalu yang ketiga ada desain view. Nah, ini full desain semua. Tampilannya full desain. Nah, untuk lebih enaknya kita ambil di split. Karena di split saat kita membuat desain script, otomatis di sini kita bisa melihat langsung scriptnya seperti apa. Nah, di bawah lembar kerja itu ada properties. Seandainya tertutup seperti ini, maka buka aja, klik aja. Begitu juga properties. Kalau tertutup, klik supaya terbuka. Sampai sini paham untuk lembar kerjanya? Paham semua? Oke. Kalau udah paham, sekarang kita buat contoh. Kita mau buat web. Kita mau buat tampilan web yang sederhana. Jadi langkah pertamanya pada common ada yang namanya table, toolbar table. Klik toolbar tablenya, maka akan muncul yang harus diinput. Ada rows ini baris, begitu juga kolom. Jadi kita isi rowsnya 1, kolomnya 1. Lalu table width ini terbagi ada 2. Ada persen, ada pixel. Kita ambil pertama kali persen. Lalu kita rubah nilainya menjadi 100%. Kalau udah diubah 100%, klik OK. Maka ini hasilnya. Nah, untuk membuat table ini, scriptnya ini. Jadi kalau untuk membuat table menggunakan script seperti ini dia. Scriptnya table width 100%, tr, th, scope, all, dan NBSP, th, tr, table. Nah, ini scriptnya untuk membuat tabel seperti ini. Ingat, ada kasus kejadian kawan kalian yang di kelas lain nggak muncul. Kenapa nggak muncul tabelnya? Karena dia buatnya di wilayah di luar body. Ini wilayah body. Jadi dia waktu ngekliknya, kursornya ini ditaruhnya di luar body. Makanya nggak muncul di tampilan desain. Lihat, kursornya. Nah,
Scriptnya di dalam body. Nampak kan? Di dalam body kan? Kalau di luar body nggak akan bisa nampak. Hati-hati. Nah, ini udah selesai tabel yang pertama. Sekarang kita buat tabel yang kedua. Kita buat tabelnya di dalam tabel yang 100%. Ini tabel 100%. Nah, kita sekarang buat tabel yang kedua. Tabel yang kedua di dalam tabel 100%. Klik aja di dalamnya. Klik. Kalau udah diklik, kita kembali ke tabel. Kembali ke tabel. Nah, di sini kita isi rows-nya 1, kita isi kolomnya misalnya 3. Table width kita ganti. Table width kita ganti yang ini 100%, sekarang kita ganti menjadi 70%. Kalau udah kita ganti semua, oke, klik OK. Nah, di sini ada yang bisa diubah. Bisa diubah posisinya, lihat di properties. Lihat di properties. Lihat ya. Kursornya harus seperti ini. Klik. Nah, di sini ada align. Di dalam properties ada namanya align. Inilah untuk merubah posisi. Left untuk kiri, center untuk tengah, right untuk kanan. Kita mau buat posisi di tengah, berarti align-nya center. Sampai sini paham? Paham semua di sini? Oke, kita lanjut. Kalau udah paham, nah ternyata tabel yang di sini salah. Tabel yang di sini yang kita buat barisnya 1, kolomnya 3, ternyata salah. Harus dibuat barisnya 2, kolomnya 4. Nah, untuk merubah tabel ini tadi, tinggal klik tabelnya, lalu kita ke properties. Di properties ada rows dan columns. Bisa kita rubah barisnya yang tadinya 1, kita rubah menjadi 2. Kolomnya yang tadi 3, kita rubah menjadi 4. Maka dia otomatis buat. Paham di sini? Oke. Nah, sekarang kita kembalikan ke posisi rowsnya 1, kolom 4. Posisi rows kolomnya 3, rows 1. Nah, lalu di dalam ini kita buat tulisan. Tulisan yang pertama home. Lalu profil, kontak. Nah, setelah ini kita masukkan lagi tabel untuk membuat isi. Ini home, profil dan kontak, ini masih menunya. Jadi kita mau buat isi dari home, isi dari profil dan isi dari kontak. Jadi kita tambah lagi satu tabel, tapi ingat, ngekliknya harus di dalam ini. Banyak kawan kalian kemarin ngekliknya di dalam sini. Akhirnya buat tabel, bentuk hasilnya seperti ini. Nah, jadi akhirnya seperti ini dia bentuknya. Ini salah. Bukan salah sih, tergantung tampilan sebenarnya. Cuma kita kan mau buat isi. Kalau udah isi di sini berarti ini di bawah ini nggak perlu lagi kita buat tabelnya. Cukup menu. Nah, kalau ini pilih hapus. Kita ingat kliknya di sini ya. Ingat kliknya di sini. Kita masukkan tabel yang baru. Rowsnya 1, kolomnya 1, tabel width 70%. Masih sama ya, 70%. Oke. Nah, dia otomatis ke bawah. Tabelnya otomatis ke bawah. Nah, sampai sini untuk melihat hasil, isinya kita buat nama kelas,
siswa. Bisa dipaham? Kenapa saya pakai Z? Karena tombol S-nya pakai aktif. Saya pakai Z sama X. Ya. Di sini harus diperhatikan betul-betul. Kebanyakan salah. Kebanyakan kerjaannya salah. Ini penyimpanan file. Penyimpanan file, jangan sampai salah. Nanti udah disimpan, nggak taunya hilang ke mana. Padahal saya suruh buat folder, tapi nyimpan filenya nggak di dalam folder, nggak di mana-mana nyimpannya. Akhirnya waktu disuruh buka foldernya, filenya hilang, nggak tahu kemana. Perhatikan betul-betul. Sekarang udah siap, udah hal ini terjadi. Oke, saya lupa. Kita mau buat background. Kita buat background. Jadi posisi ini masih warna putih. Sekarang kita ganti menjadi warna. Masuk ke dalam halaman script. Masuk ke dalam halaman script. Cari tulisan body. Ini tulisan body. Ya. Jadi klik di samping body tapi di dalam kurungnya. Jangan di luar kurung. Harus dalam kurung. Nah, kalau di dalam kurung tinggal spasi. Background. Spasi, lalu pilih menunya. BG color, bukan background. BG color. BG color ini singkatan dari background color. Pilih BG color, klik. Kalau udah diklik, enter. Otomatis warnanya keluar. Oke, saya ulang sekali lagi. Kita mau buat warna. Buat warna, masuk ke halaman script. Masuk ke halaman script. Harus ingat ya, ini halaman script dan ini halaman design. Jadi kita masuk ke script, cari body, klik di samping body di dalam kurung. Tekan tombol spasi pada keyboard. Keluar menunya, pilih menu BG color. Enter. Nah, kita buat warna apa? Yang pink aja lah, banyak kali pink, ngasih pink aja. Kita kasih warna biru yang muda aja. Nah, kalau udah muncul, klik halaman desainnya. Sampai sini paham semua? Oke, sekarang penyimpanan. Penyimpanan ya. Hah? Hah? Tulisankan aja. Rubah ini tadi warnanya. Melihat tampilan, lihat tampilan. Lihat tampilan kan? Di save dulu. Filenya di save dulu. Nah, ini kita save dulu filenya. Ya. Di sini ada pilihan save dan save as. Ada yang tahu perbedaan save sama save as? Ada yang tahu apa perbedaan save sama save as? Ada yang lain penjelasannya? Save sama save as perbedaannya. Kalau save as pertama kali menyimpan file. Save as itu pertama kali menyimpan file. Save as simpan sebagai apa? Nah, kalau save itu penyimpanan setelah yang kedua kali, ketiga kali atau keempat kali dengan nama file yang sama. Jadi kalau misalnya file tadi ada pengeditan, pembaruan, nah mau disimpan maka menggunakan save. Ingat, save as
untuk pertama kali penyimpanan file. Oke ya, kita sekarang pakai. Nah, sekarang kita langkahnya penyimpanan file. File save as. Jangan lupa buat folder. Jangan lupa buat folder. Selalu saya ingatkan, jangan lupa buat folder dalam penyimpanan file. Untuk apa? Agar file-filenya rapi di dalam folder. Nah, kalau kita sekarang buat folder, tapi kita nyimpannya di local D, di dalam local D. Jadi cari local D, cari local D-nya. Cari dari sini, ya. Cari local D atau local disk D atau data D. Kalau nggak pakai data D, data E. Yang penting gambarnya gambar hard disk. Ya, ini gambar hard disk. Jangan gambar ini. Jangan gambar CD-ROM atau DVD-ROM. Gambar hard disk. Nah, kalau udah klik, lalu kita buat folder. Buat folder, ini dia ikonnya. Ini logo ikonnya. Create new folder. Kita buat nama kelas. Nama kelasnya 10 apa? Baru nama masing-masing, nama siswa masing-masing. Ya. Jadi jelas di sini foldernya nampak kelasnya kelas 108, baru nama siswa, nama masing-masing. Kalau udah open, nah kita simpan dengan nama home.html. Harus huruf kecil ya, jangan huruf besar. Nah, kenapa huruf kecil? Agar supaya ingat. Nanti kalau dia huruf besar, kebanyakan sering lupa. Makanya digunakanlah huruf kecil. Penyimpanan home.html dan jangan ada spasi. Nama folder pun tadi sebelumnya jangan ada spasi. Kalaupun mau pakai pemisah, pakailah underscore. Paham di sini? Oke. Kita save. Nah, di sini langsung terbuat namanya home.html. Nah, kemudian kita lihat tampilannya. Untuk melihat tampilan, di sini ada gambar globe. Klik gambar globenya, lalu pilih yang ada F12 atau dari tombol keyboard. Dari tombol keyboard tekan tombol keyboard F12. Kita lihat. Ini tampilannya. Tertulis di sini home.html. Paham di sini? Oke. Kalau udah paham, kita masuk ke halaman kedua. Kita buat halaman kedua. Di sini ada home, di sini ada profil, di sini ada kontak. Kita buat halaman yang kedua, halaman untuk profil. Caranya file, new, blank page, HTML, grid. Saya ulangi, file, new, blank page, HTML, grid. Nah, cara cepat kita mau buat tampilan sama tapi isinya beda. Caranya masuk ke script, blok semua scriptnya, hapus. Dan scriptnya kita masuk ke halaman home HTML, masuk ke script, blok semuanya, Ctrl C, copy, pastekan ke sini, Ctrl V. Untuk melihat tampilannya, klik wilayah desain. Klik wilayah desain. Udah, taruh sini. Klik. Untuk supaya tampilannya berbeda, kita rubah warnanya.
Apa mau kita buat? Putih. Putih. Putih hijau ya. Nampak cerah aja. Warna hijau. Klik wilayah selesai. Nah, ini kita rubah. Nama kelas, nama siswa kita hapus. Kita buat di sini Man Binjai. Supaya agak beda tampilannya. Jangan lupa simpan dulu. Simpan dulu filenya dengan nama profil titik HTML. Save. Oke, jadi kita lihat tampilannya. Ya, ini terlihat di sini halaman profil HTML. Nah, sekarang kita mau buat halamannya link terhubung. Kita mau buat halamannya link terhubung. Jadi saat nanti klik tulisan home akan pindah ke halaman home. Saat klik tulisan profil akan pindah ke halaman profil. Nah, kita masuk dulu ke halaman home. Tulisan home kita blok. Tulisan home blok. Sekarang lihat di properties. Lihat di properties ada tulisan link. Ya, link. Lalu di samping link ada folder. Ada folder, klik folder. Nah, pilih halamannya. Karena ini tadi yang kita blok tulisan home, berarti dia mengarah ke home. Klik home, lihat file name. Lihat file name home.html, lalu lihat URL home.html. Yang perlu diperhatikan benar-benar adalah URL. Saat kita klik home, maka kita lihat URL-nya sesuai apa enggak. Kalau udah sesuai, maka klik OK. Begitu juga di profil. Profil kita blok ke properties, lihat link, lalu folder, link foldernya ke profil. Lihat file name profil, URL profil HTML. Udah sesuai, klik OK. Nah, di sini ada lambang bintang. Kalau ada lambang bintang seperti ini berarti halamannya, filenya belum di save. Kita save. File save. Nah, sekarang kita masuk ke profil HTML. Sama, kita blok, sama kita buat seperti tadi ya. Sudah sesuai, oke. Nah, kita lihat apakah saat kita klik home dia akan mengarah ke home atau tidak. Ke profil, profil ke profil. Nah,
Ini halaman profil. Jadi saat diklik profil, dia akan tetap di halaman tersebut. Saat diklik home, akan muncul di halaman home. Saat klik home, di halaman home, dia akan tetap di home. Sampai sini paham? Nah, kalau udah paham, sekarang kita masukkan image. Kita masukkan image gambar. Ada toolbar image atau dari menu insert image, ya. Kita cari gambarnya, gambar apa yang mau dimasukkan. Kebetulan di sini ada gambar logo rumah. Kita lihat tampilannya. Jangan lupa disimpan dulu. Kita lihat tampilannya. Tadi di halaman profil. Ternyata kebesaran. Nah, ternyata kebesaran. Sekarang kita atur. Klik di gambarnya, lihat ke properties. Lihat ke properties, ada W dan H. W untuk width, H untuk height. Jadi kita rubah agar sesuai. Oke, di sini udah paham? Nah, sekarang gambar ini. Nah, ini ternyata gambarnya di sini, tulisan mana di sini? Jelek-jelek. Berarti kita harus ubah posisinya. Kita buat tabel supaya dia posisinya nggak seperti ini. Kita buat tabel Rusia 1, kolom 1, double width 70%. Oke. Oke. Nah, gambar tadi kita pindahkan ke dalam tabel ini. Posisinya di samping. Kita buat posisinya di tengah. Klik tabelnya, properties, align, center. Disini paham? Sekarang kita buat border. Border itu bingkai. Jadi tabelnya, klik tabelnya, lalu di sini ada tulisan border. Di properties ada tulisan border. Kita buat aja satu nilainya. Nilainya 1. Kita lihat tampilannya. Ternyata tabelnya sama gambarnya nggak sesuai. Kan nggak sesuai kan? Lebih lebar tabelnya daripada gambar. Nah, kita sesuaikan agar tabel sama gambarnya bisa sama. Kita masuk ke lembar kerja lagi, klik tabelnya,
klik tabel, lalu di properties kita rubah persen menjadi pixel. Kita rubah persen menjadi pixel. Save. Kita lihat tampilannya sama. Jadi gambar sama.